Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam tema 5 yaitu pahlawanku. Nah, untuk subtema 1 berjudul Perjuangan Para Pahlawan. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Dengarkan penjelasan ibu baik-baik, siapkan alat tulisnya dan juga buku penanya. Pada pembelajaran 1, pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan, yang anak-anak harus lakukan adalah pahami informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk menjawab pertanyaan, anak-anak bisa perhatikan juga kata tanyanya. Apa untuk menanyakan benda, siapa menanyakan tokoh, di mana menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa menanyakan sebab, bagaimana menanyakan cara, proses atau tahapan. Pada sebuah cerita, jawaban itu bisa dalam bentuk tersirat dan tersurat. Tersurat itu artinya jawaban itu tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam sebuah teks. Tetapi jawaban tersirat itu artinya jawaban tidak tertulis. Jadi anak-anak harus membuat kesimpulan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, berarti anak-anak tadi harus pahami dulu bacaannya. Cara membaca yang baik adalah membaca di dalam hati atau tidak bersuara. Jadi anak-anak memahami bacaan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, membaca dalam hati itu membuat anak-anak lebih cermat, mencari hal-hal penting dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian setelah anak-anak menemukan jawabannya, anak-anak bisa menceritakan kembali isi teks. Dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Nah, langkah-langkahnya untuk menjelaskan informasi dari sebuah teks. Pertama, perhatikan judul teks. Kemudian yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Setelah itu, anak-anak bisa mempresentasikan informasinya dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajiannya dalam bentuk peta pikiran ini diharapkan membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, pada muatan IPS, anak-anak belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokohnya, yang pertama, Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Raja ini pemeluk agama Hindu yang terkenal dan baik. Nah, Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, ini adalah Yupa, peninggalan dari kerajaan Kutai. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah raja ini bersikap adil dan bijaksana, taat menjalankan agama, dan juga dermawan. Kemudian yang kedua, Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Beliau ini adalah pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Candi Singasari adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Singasari. Sikap kepahlawanan yang bisa diteladani dari Raja Kertanegara adalah pantang menyerah, berani, dan tegas. Yang ketiga, Raja Bala Putradewa dari kerajaan Sriwijaya.
Raja Balaputra Dewa, pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit adalah salah satu contoh peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah jujur dan disiplin, kemudian adil dan bijaksana. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh yang sampai saat ini masih berdiri megah di Aceh. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang bisa kita teladani adalah adil dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima, Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raden Patah adalah pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Nah, ini Masjid Agung Demak adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang bisa diteladani adalah pertama, menghormati kebebasan beragama, dan yang kedua, berani melawan penjajah. Nah, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha, tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu-Buddha, dan pencapaiannya yang pertama tadi, Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Beliau raja yang baik budi, kemudian rakyatnya hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Kemudian Raja Mula Warman ini menyedekahkan atau memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan juga membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Kemudian Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan beliau juga seorang raja yang bijaksana. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kemudian menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Kemudian ada Mahapati Gajah Mada. Nah, Mahapati Gajah Mada ini bukan seorang raja, dia seorang pati dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapati yang gagah berani karena menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Nah, Majapahit ini menjaga keamanan Kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Pati Gajah Mada juga pernah bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nah, ini relief Mahapati Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta. Kemudian Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan, sehingga Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Nah, membuat Kerajaan Sriwijaya ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama. Kemudian, untuk muatan IPA, anak-anak akan belajar penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Jadi ada 4 sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Contohnya saat lubang sejajar. Nah, ini lubang sejajar. Kamu dapat melihat cahaya dari lilin di sini. Nah, saat salah satu karton digeser dan tidak sejajar dengan lubang ini, maka kamu tidak dapat melihat cahaya lilin tersebut ya. Jadi, sinar ini merambat lurus hingga terlihat dengan anak-anak ya di sini. Kemudian, ini contoh cahaya merambat lurus.
di lampu mercusuar ataupun ini lampu dari sebuah gedung yang dipancarkan ke atas ya. Yang kedua, menembus benda bening. Cahaya itu menembus benda bening. Contohnya ketika senter diarahkan ke papan yang melalui sebuah gelas bening, maka cahaya senter ini akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Nih, cahayanya sampai pada papan. Jadi, cahaya ini menembus gelas yang berwarna bening. Yang contohnya pada akuarium. Ya, anak-anak bisa melihat ikan yang berada di dalam akuarium yang berwarna bening, ataupun ini gedung yang terbuat dari kaca, maka sinar itu ya, sinar cahaya akan masuk ke dalam gedung. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Nah, contohnya ketika anak-anak bercermin, maka cahaya ini akan dipantulkan ke cermin. Contoh ini pada kaca spion, ya, atau kaca peruncing. Anak-anak kadang bermain peruncing, memantulkannya dengan cahaya matahari. Nah, itu contoh bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, berikutnya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat seperti patah atau lebih besar. Nah, ini pensil yang dicelupkan ke dalam air. Coba anak-anak perhatikan. Nah, antara bentuk pensil yang berada di atas permukaan air dan di dalam air ya. Yang di dalam air ini terlihat seperti patah atau lebih besar. Ini terjadi karena sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh lagi adalah dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal ketika kita lihat dari atas. Ini contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Nah, ini anak-anak pernah lihat pelangi? Nah, itu terjadi karena peristiwa penguraian cahaya. Jadi, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kalau menggunakan kaca prisma, atau anak-anak bisa coba juga dengan alat sederhana menggunakan kaca yang diletakkan ke dalam ember yang berisi air, kemudian anak-anak pantulkan dengan menggunakan sinar matahari. Anak-anak pantulkan ke tembok, maka akan tampak terbentuk penguraian cahayanya, akan tampak seperti pelangi. Nah, untuk muatan PPKN, kita akan belajar pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambangnya banteng yang merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan sila keempat, mengutamakan musyawarah, kemudian tidak memaksakan kehendak, menghormati dan menghargai pendapat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan dengan baik. Nah, ini sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai. Contohnya, yang sesuai melaksanakan hak memilih dan dipilih menjadi ketua kelas. Sikap yang tidak sesuai tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Kemudian, sikap yang sesuai tidak memaksakan kehendak. Nah, sikap yang belum sesuai dengan sila keempat, yaitu saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila keempat, yaitu menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sedangkan sikap yang belum sesuai, contohnya memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Kemudian ini masih ada beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat. Contohnya melanggar peraturan yang telah dibuat,
menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan, kemudian tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Sedangkan sikap-sikap yang sesuai adalah lapang dada, ya, menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain, kemudian menyampaikan pendapat dengan baik saat diskusi, dan juga memutuskan sesuatu secara demokratis. Nah, sikap kepahlawanan tadi anak-anak sudah belajar dari contoh-contoh para pemimpin-pemimpin kerajaan pada zaman dahulu. Yang bisa kita teladani adalah sikap jujur dan tekun. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita berkata benar, kemudian tidak menyontek ketika ujian. Nah, kemudian cinta tanah air, contohnya belajar dengan rajin supaya berguna bagi bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Contohnya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Yang keempat, rela berkorban. Contohnya menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kelima, kerja keras, yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi. Nah, pada muatan SBDP, anak-anak belajar tentang nada. Nada itu adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan rendah maupun tinggi yang ditulis dengan not berikut ini. Tinggi rendahnya nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam. Ya, ini dimulai dari do hingga ini do tinggi ya. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Contoh, anak-anak menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Artinya menandakan lagu tersebut dinyanyikan menggentak seperti orang berbaris. Bila tempo lambat disebut tempo largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut tempo allegro. Nah, ini contoh lagu Maju Tak Gentar, ciptaan dari C. Simanjuntak yang dinyanyikan dengan tempo marsia, seperti orang berbaris ya. Nanti anak-anak bisa lihat lagunya. Nah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak memahami dan mengingat pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.